Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Aini Muha ya teman-teman ya. Nah, semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat lagi buat konten-kontennya ya. Di video kali ini aku bakalan sharing beberapa poin yang perlu dipersiapkan untuk kalian yang mau terjun di dunia konten kreator ya teman-teman ya, terutama ini nih di Facebook Pro ya. Bukan cuma di Facebook Pro teman-teman ya, ini bisa diterapin dimanapun kalau kalian mau konten di lapak sebelah dan lain sebagainya, mau bisa diterapkan dimanapun ya, apalagi banyak plafon-plafon lain yang mendukung ya. Nah, aku kasih 4 poin ya teman-teman ya, 4 poin yang perlu dipersiapkan kalau kalian itu mau jadi konten kreator ya teman-teman ya. Yang pertama itu kalian harus mempelajari sistemnya teman-teman ya. Pelajari dulu sistemnya, terus pelajari panduannya, terus pelajari apa-apa saja yang dilarang di apa ya, plafon tersebut. Nah, setelah itu yang poin kedua, karena kalau kalian mempelajari otomatis kalian tahu batasannya ya. Oh, berarti aku nggak boleh gini. Oh, berarti harus gini 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 sistemnya harus gini ya. Berarti harus mematuhi panduan komunitas agar kalian itu terhindar dari yang namanya pelanggaran karena kalian sudah tahu sistemnya, sudah mempelajari sistemnya. Jadi nanti kalian itu bisa terstruktur ya teman-teman ya. Sudah tahu gitu ya ilmunya ya. Kemudian yang kedua itu kalian tentukan yang namanya tema ya. Karena apa? Konten yang mempunyai satu tema itu biasanya cepat direkomendasikan sama sistem ya. Karena sistem itu nanti akan membaca dan mencarikan penonton yang cocok untuk konten kalian karena kita kan mainnya di sistem ya. Jadi kalau kalian itu nggak ada tema, random, masih campur-campur, itu sistem itu bingung dalam menentukan viewers buat kalian. Jadi yang pertama kalian harus menentukan tema, kalian mau ngambil tema apa, harus satu tema ya teman-teman ya. Kemudian yang kalian lakukan itu jangan berekspektasi tinggi teman-teman. Ini tuh salah satu kenapa sih kita nggak boleh berekspektasi tinggi, karena kalau kita terlalu berekspektasi tinggi, apalagi kita pemula nih ya, pada saat kita sudah melakukan segalanya gitu ya, kita sudah upload konten tapi hasilnya belum memuaskan, itu nanti ada perasaan kecewa gitu. Padahal yang harus kita lakukan, kita itu sebagai pemula itu harus menerapkan yang namanya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi teman-teman. Jadi kita amati dulu, amati buat konten-konten para senior-senior yang sukses itu. Nah, dari situ kalian bisa tahu, oh karena apa ya, bisa tahu ya dari situ ya, oh kontennya seperti ini, terus dengan caranya seperti ini. Jadi kalian itu nggak langsung harus sukses gitu, nggak bisa, karena semuanya butuh proses sayang. Butuh proses dan butuh perjuangan yang sangat-sangat ini ya, yang sangat-sangat benar-benar menguras tenaga, emosi, dan pikiran ya. Karena bayi pun mau berjalan itu harus ada proses tengkurap gitu ya, semuanya tuh harus dengan proses ya, dan nikmati saja prosesnya step by step ya. Step by step dinikmati prosesnya, karena nanti pada saat kita sudah naik di atas, kita sudah sukses, itu akan ada cerita tersendiri ya teman-teman ya. Oh, aku udah pernah yang ngalamin yang namanya jatuh bangun ngonten gitu tuh, ada cerita tersendiri teman-teman. Yang penting kita fokus dulu, kita mau bikin apa tentang konten kita. Nah, nanti baru kita yang namanya yang poin terakhir nih, yang namanya konsisten teman-teman. Karena kuncinya cuma satu, kita bermain, kita mendalami apapun itu kuncinya konsisten teman-teman ya, konsisten gitu ya. Uploadnya konsisten, terus jamnya konsisten, terus dilakukan selama terus-menerus tanpa jeda, dilakukan selama 90 hari teman-teman. Dari situ nanti kita bisa lihat ya, kalau kita sudah 90 hari itu konsisten, nanti kedepannya itu enak karena sudah menjadi kebiasaan gitu, rutinitas gitu. Karena kita sudah melewati masa training istilahnya 90 hari itu ya teman-teman ya. Lakukan konsisten, jangan
sampai, kayak aku nih awal-awal meledak-ledak ya, bikin reels itu sehari bisa sampai 8, 9 gitu, 5, 4, gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya itu, apa ya, di tiap bulannya itu nanti target kita, target realnya itu semakin bertambah. Jadi kita kerjaannya tambah banyak. Nah, kalau kita step by step, ya minimal sehari satu gitu ya, satu reel, satu VOD, satu foto, satu apa ya, story, itu udah cukup teman-teman. Yang penting dilakukan terus di jam yang sama, nanti akan terbaca sama sistem nih. Ya, terbaca sama sistem. Kemudian yang terakhir itu lakukan interaksi teman-teman ya. Karena kalian getol konten tanpa interaksi itu bagaikan sayur tanpa garam, anyep nanti konten kalian ya. Jadi lakukan interaksi itu, poinnya juga ya, lakukan interaksi ya. Oke, semoga bermanfaat ya buat kalian khususnya yang mau mendalami dunia, konten kreator ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi, ketemu kembali di konten selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, see you.